Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini pada tanggal 14 Juli 2020 saya akan menemani kalian untuk mengikuti materi cara belajar yang efektif dan struktur kurikulum 2020. Sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya adalah Bu Narti SPD. Saya selaku wakil kurikulum di SMKN Perigen, dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani kalian untuk mempelajari materi cara belajar efektif dan struktur kurikulum 2013. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang cara belajar yang efektif. Saya yakin bahwa kebutuhan sekolah atau kebutuhan seorang pembelajar itu adalah belajar yang efektif. Pertama kali yang akan saya bahas adalah pengertian dari cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif yaitu proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa umum, proses belajar itu ada perubahan tingkah laku, baik itu secara afektif, psikomotor, maupun kognitif. Kemudian ada beberapa tips cara belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok, karena saya yakin anak-anakku sekalian itu merupakan manusia sosial. Jadi kalian masih memerlukan orang lain untuk membantu atau memberikan ide dalam belajar kalian. Yang kedua yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Apabila ada materi yang diterangkan oleh seorang guru atau pada saat Anda belajar sendiri dengan membaca sebuah referensi, Anda bisa membuat catatan intisari pelajaran atau summary sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik di sini adalah kalian harus memprioritaskan mana yang akan Anda pelajari terlebih dahulu, mana yang kemudian Anda pelajari berikutnya. Kemudian yang nomor 4 adalah disiplin dalam belajar. Saya yakin tanpa disiplin dalam belajar maupun dalam kegiatan apapun, kegiatan yang Anda lakukan akan menjadi sia-sia. Yang berikutnya adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan belajar mengajar. Apabila ada materi yang Anda kurang jelas, Anda bisa menanyakan kepada teman sejawat, kepada guru maupun instruktur yang lebih mengerti atau lebih berkompeten dalam masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ditanya. Hal ini akan memicu Anda untuk belajar secara kontinu, sehingga pada saat teman Anda membutuhkan bantuan atau ada guru yang menanyakan materi tersebut, Anda bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena tanpa keseriusan dan ketekunan, semua yang akan Anda lakukan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Contohnya pada saat besok akan ada ujian atau besok akan ada ulangan umum. Saya harapkan Anda tidak istilahnya belajar wayangan ya, atau ndalang sehari semalam, kebut semalam. Nah, biasanya kegiatan ini akan membuat otak kalian merasa stres, kemudian
daya tampung dari memori Anda akan menjadi panas, sehingga keesokannya menjadi blank atau istilahnya tidak ada satupun yang Anda ingat. Kemudian yang kedelapan adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Setiap proses belajar mengajar, saya yakin akan mengajarkan setiap anak untuk menjadi jujur. Karena tanpa kejujuran itu biasanya akan membuat seseorang untuk bila tidak ada orang lain dia akan melakukan sesuatu yang salah, tapi bila ada orang lain dia akan berpura-pura melakukan segalanya dengan baik dan benar. Yang berikutnya nomor 9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Berarti Anda harus bisa memanajemen diri sendiri. Kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus bermain, dan kapan Anda harus bersenang-senang. Itu harus diatur sendiri. Kemudian nomor 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang nomor 11, jangan malu untuk bertanya. Yang nomor 12, kerjakan PR, karena PR adalah merupakan sarana atau wahana untuk latihan dari materi yang sudah Anda terima. Dengan sering-sering berlatih, otomatis Anda akan menjadi lebih pandai dan menguasai materi tersebut. Kemudian yang nomor 13, selalu mengulang pelajaran yang sudah dikerjakan atau diajarkan, berarti ini belajar ya. Kemudian nomor 14, cukup istirahat, makan dan bermain, sama dengan yang tadi, tidak boleh sistem SKS, sistem kebut semalam. Yang nomor 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Saya garis bawahi anak-anak, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai, karena biasanya kalau penelitian yang pernah saya lakukan itu adalah anak-anak cenderung memperoleh nilai jelek di bidang pelajaran eksak, kemudian di bidang pelajaran bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah di bidang matematika. Alasannya adalah kalau bahasa Inggris bukan bahasa ibu mereka ya. Kemudian kalau untuk matematika mereka cenderung tidak suka berpikir. Nah, untuk yang pelajaran eksak itu biasanya memerlukan kemampuan olah otak. Nah, ini yang menjadi kelemahan anak-anak. Itu seharusnya kalian bukan malah menghindari pelajaran tersebut dan tidak mau belajar, tapi cobalah untuk terus belajar. Yang nomor 16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Siapa tahu Anda nanti akan berprestasi di bidang tersebut. Untuk di sekolah kita ada beberapa macam ekstrakurikuler, yaitu ada yang non-akademik dan ekstrakurikuler yang akademik. Nanti jika Anda sudah boleh sekolah dengan normal lagi, Anda bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang 17 adalah cari seorang pembimbing yang baik. Misalnya Anda memerlukan tutor sebaya atau teman sejawat yang ingin Anda jadikan sebagai seorang instruktur, lebih baik Anda pilih yang teman yang betul-betul menguasai materi tersebut dan dia adalah seseorang yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, jangan suka mencontek teman. Ini adalah contoh yang jelek, karena jika Anda suka mencontek teman, saya yakin Anda akan selalu tergantung kepada orang tersebut dimanapun dan kapanpun dia berada, sehingga Anda tidak bisa mandiri. Yang nomor 19, niat dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Karena lingkungan dimanapun Anda belajar itu pasti akan sangat mendukung. Kemudian hindari sikap tidak jujur, dan yang berikutnya adalah hindari metode imitasi atau suka menjiplak pekerjaan orang lain. Yang berikutnya trial and error.
Trial and error itu pengertiannya kalian tidak boleh putus asa. Sekali Anda mencoba, kemudian Anda gagal, ulangi lagi dengan percobaan berikutnya sampai Anda betul-betul bisa dan betul-betul menghasilkan produk yang baik. Kemudian yang nomor berikutnya adalah conditioning, artinya dikondisikan lingkungan tempat Anda belajar. Kemudian yang berikutnya adalah metode berpikir. Metode berpikir yang Anda gunakan itu seharusnya sesuai dengan mata pelajaran yang sedang Anda pelajari. Yang berikutnya adalah mulailah dari yang kecil. Berarti kalau dalam mengerjakan latihan soal, silakan dimulai dengan yang mudah dahulu, baru kemudian dikerjakan yang paling susah. Yang berikutnya adalah sering-seringlah atau praktis, berarti sering berlatih. Kemudian yang berikutnya harus fokus, karena modal utama dari belajar itu adalah fokus. Yang berikutnya adalah jangan lupa berdoa. Kemudian yang nomor 30 adalah gunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jadi yang namanya sumber referensi itu tidak harus dari buku modul saja, tapi Anda bisa menggunakan media massa, baik itu yang secara paper maupun yang secara online. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan dari saya tentang cara belajar yang efektif. Kemudian tugasnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian dikerjakan, setelah itu bisa dikumpulkan. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, kita lakukan stretching dulu ya. Yuk ikuti gerakan Bu Narti. Yang pertama, tangannya diarahkan ke depan. Sebentar ya. Setelah itu diarahkan ke belakang. Sudah. Selanjutnya tangannya diletakkan di dagu. Ditarik ke atas. Oke. Kemudian ganti tangan yang kiri. Sudah. Setelah itu dua tangan diletakkan di bawah dagu. Kepalanya ditengokkan ke kiri. Sudah, ditengokkan lagi ke kanan. Oke, kemudian lurus ke depan. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum. Pengertian dari struktur kurikulum adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Struktur kurikulum itu sendiri merupakan pengorganisasian dari kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada satuan pendidikan dan program pendidikan. Kurikulum yang digunakan di Jawa Timur yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 revisi. Kompetensi inti itu sendiri terdiri atas kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti sikap pengetahuan, dan kompetensi inti sikap keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar terdiri atas kompetensi dasar sikap spiritual, kompetensi dasar sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Kemudian anak-anak, kelompok mata pelajaran dalam kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13 itu ada 1. Kelompok A, muatan nasional,
yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang masuk dalam kelompok B atau muatan kewilayahan, yaitu seni budaya dan penjas orkes. Yang masuk dalam kelompok C, muatan peminatan kejuruan, itu terbagi menjadi 3, yaitu dasar bidang keahlian atau C1, mata pelajaran kejuruan yang harus dipelajari di kelas 10. Kemudian yang berikutnya adalah dasar program keahlian atau C2, yaitu mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 juga. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi keahlian atau C3, mata pelajaran yang harus dipelajari di kelas 11 dan 12. Baiklah anak-anakku sekalian, jurusan yang ada di SMKN Prigen yaitu ada 6. Yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Program keahliannya adalah teknik otomotif. Kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor dengan kode 041. Kemudian yang kedua, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan dengan kode 066. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi keahlian multimedia, yaitu dengan kode 067. Ini masih satu rumpun dengan teknik komputer jaringan. Yang ketiga, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan. Kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga dengan kode 111. Yang keempat, bidang keahlian pariwisata, program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Kompetensi keahlian perhotelan dengan kode 116. Kemudian yang berikutnya program keahlian kuliner. Kompetensi keahliannya tata boga dengan kode 119. Untuk perhotelan dan jurusan tata boga itu adalah satu rumpun. Kemudian untuk tugasnya bisa Anda lihat di bawah ini. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Narti hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you next time.